Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh-solehah semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat ya. Oh iya, bagaimana puasa kalian? Masya Allah, semuanya solih dan solihah. Sudah kuat puasa sampai maghrib. Insya Allah kita akan mendapatkan banyak sekali pahala ketika kita menjalankan perintah Allah. Karena berpuasa termasuk salah satu rukun Islam, yaitu rukun Islam yang ketiga. Nah, hari ini Ustazah akan melanjutkan kisah tentang perjalanan Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Adakah yang tahu apa itu Isra Mi'raj? Baik, Ustazah akan jelaskan sedikit apa itu Isra Mi'raj. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad di waktu malam dari Makkah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian Mi'raj adalah naiknya Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke atas ke langit lapisan yang ketujuh. Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra Mi'raj ini dalam waktu 1 malam loh. Padahal di zaman Nabi Muhammad belum ada pesawat, belum ada roket, belum ada kendaraan yang lainnya. Masya Allah. Ada yang tahu tidak Nabi Muhammad mengendarai apa? Betul, Nabi Muhammad mengendarai buruk dengan ditemani malaikat Jibril. Buruk ini adalah hewan tunggangan yang berwarna putih, lebih tinggi dari keledai dan lebih pendek dari bagal. Kemudian buruk adalah makhluk Allah yang sangat cepat. Tidak ada teknologi manusia yang dapat menyaingi buruk, apalagi melesat hingga menembus langit yang ketujuh. Saat Mi'raj terjadi, Nabi Muhammad bertemu dengan nabi-nabi sebelumnya. Di lantai yang pertama, di langit yang pertama, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Kemudian di langit yang kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Di langit yang ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf. Kemudian di langit yang keempat, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris. Di langit yang kelima, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun. Kemudian di langit yang keenam, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Di langit yang ketujuh, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, setelah dari langit yang ketujuh, Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ini adalah pohon kehidupan. Bentuknya seperti pohon bidara yang sangat besar. Nah, setelah dari Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad naik lagi ke Baitul Maqmur. Baitul Maqmur ini adalah tempat di mana para malaikat bertawaf. Kemudian setelah dari Baitul Maqmur, Nabi Muhammad naik lagi bertemu dengan Allah yang Maha Perkasa. Nah, pertemuan Nabi Muhammad dengan Allah inilah yang kemudian Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk sholat 50 kali. Wah, banyak sekali ya. Tapi atas saran Nabi Musa, akhirnya Nabi Muhammad meminta keringanan kepada Allah untuk mengurangi jumlah sholatnya. Akhirnya setelah beberapa kali meminta keringanan, maka Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk melakukan sholat hanya 5 kali dalam 1 hari. Anak-anak yang soleh dan solihah, pasti kalian sudah hafal nama-nama sholat dan jumlah rokaatnya. Coba ya, sholat subuh berapa rokaat? Betul, 2 rokaat yang dikerjakan saat fajar. Kemudian sholat duhur, betul, 4 rokaat yang dikerjakan ketika siang hari. Kemudian sholat asar, iya betul, 4 rokaat juga dikerjakan ketika sore hari. Kemudian sholat maghrib, 3 rokaat dikerjakan ketika matahari tenggelam. Dan yang terakhir sholat isya dikerjakan 4 rakaat juga setelah ketika malam hari. Nah, anak-anak yang solih dan solihah, ingat ya, jangan pernah sampai terlewat sholat 5 waktunya.
Karena kelak di akhirat, ibadah yang paling awal dihitung oleh Allah adalah sholatnya. Jadi ketika sholat kita baik, insya Allah segala sesuatunya akan dimudahkan oleh Allah. Nah, itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Tetap jaga kesehatan ya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.